Saya sudah merasakan, walaupun cuma 6 bulan di penjara, itu rasanya nggak enak. Menurut Nah, Bang itu Indra, salah satu alasan gua prihatin sama dia. Anaknya bermasalah, ya kan? Masalah bertubi-tubi itu yang buat gua sekarang mendukung dia. Training nomor 1, Cuk. Ngalahin semua perkara-perkara besar kan. karena kasusnya atau karena Nikitanya? Nama Nikitanya besar, 1, sama kasusnya juga. Film Lovers, senang sekali nih bisa kembali lagi di special interview. Hari ini saya terutama, kembali kedatangan seorang sahabat yang lama banget udah nggak ketemu, Bang Indra Tarigan. Yes. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Berapa tahun yang nggak ketemu? Lama, Bang. Justru ya, saya mau cerita. Saya kenal Bang Indra itu pertama kali dari kasus yang heboh banget. Yes. Ikut nggak, Bang? 2018 kalau nggak salah ya. 18, ya. 2018 ini Bang Indra berseteru dengan Nikita Mirzani. Yep. Sampai 2023 23, betul. dan akhirnya sempat masuk Masuk. selama 2 bulan, Bang. Putusan di PN 6, gua 6 bulan. banding naik ke 8, gua kasasi naik ke 8, gua PK tetap naik 8. Gitu, 8 Intinya bulan. tuh rame banget karena Bang Indra itu dijemputnya lagi jalan gitu ya, tiba-tiba diajak naik mobil gitu ya, habis itu hilang gitu kemana-mana, di Kejati ya. Tapi sebagai referensi bahwa Bang Indra nggak cuma karena kasus Nikita Mirzani, beberapa kasus artis sudah ditangani ya, Bang ya. Banyak. Siapa aja, Bang, waktu itu, Bang? Chris Hatta, Oh iya, ingat ya, Chris Kesata di Hatta, PN Bekasi. ya, Oke. Chris Hatta, Preti Asmara, Preti Asmara, Preti Asmara ya, kasus narkoba 8 artis itu, Mbak Tessa Mariska, banyaklah artis-artis yang udah gua pegang. Iya, benar. Ya. Seru, Bang ya. Lumayan seru. Seru megang artisnya atau seru ditangkapnya? Semuanya seru. Bang, di kesempatan kali ini kan kita baru sekali lagi ketemu nih, Bang. Iya. Baru ketemu lagi hari ini. Kenapa kita undang Bang Indra? Karena tiba-tiba Bang Indra hadir, entah memberikan statement, entah ditodong sama teman-teman media gitu ya. Yang pasti saya cukup terkejut ternyata Bang Indra berbalik arah mendukung Nikita Mirzani. Yep. Bahkan sampai hadir di persidangan. Yes. Kenapa membuat saya terkejut? Karena saya ingat bahwa Bang Indra dulu melawan begitu keras Nikita. Ya. Sampai hal yang paling sensitif pun disinggung oleh Nikita waktu itu soal mama ya, Ibu. soal ibu ya. Ya. Bagi saya, Bang, saya pribadi nih, Yes. kalau seorang sudah menyenggol ibu, kehormatan saya nggak ada ampun, Bang. Tapi ini luar biasanya Bang Indra sekarang berbalik arah mendukung Nikita Mirzani. Jadi, Apa yang sebenarnya terjadi, Bang? jadi begini. Jadi kenapa saya berbalik arah mendukung Mbak Nikita Mirzani? Pakai Mbak lo sekarang. Ya, pakai Mbak. Dari dulu saya pakai Mbak. Oh, Mbak Nikita Mirzani. Oke. Yang satu pasti begini. Saya sudah merasakan, walaupun cuma 6 bulan di penjara, itu rasanya nggak enak. Yang kedua, saya juga berterima kasih sama beliau, karena berkat beliau saya di dalam, jadi saya berubahnya. Dalam arti dari segi permain sosial media, saya sekarang lebih hati-hati. Oke. Yang kedua, saya lebih dekat sama Tuhan. Terus yang ketiga, saya lihat orang-orang yang di penjara itu sangat menyedihkan ya. Satu kamar itu bisa 20 orang dengan ukuran 3x3, gimana ceritanya bisa tidur? Kenapa saja lu sesakkan gitu kan? Nah, kenapa saya berbalik arah? Saya melihat ke situ. Sebagai seorang yang pernah merasakan hal yang sakit, saya nggak mau Mbak Nikita Mirzani merasakan itu, seperti itu. Dan yang terpasti karena faktor kemanusiaan. Mbak Nikita Mirzani ini kan salah satu single factor ya. Terus yang kedua single mom ya. Yang kedua dia itu mempunyai 3 anak. Ya. Jadi mana anaknya masih kecil. Itu yang buat saya teriris gitu. Kenapa harus Mbak Nikita Mirzani merasakan ini gitu. Oke lah, katakanlah Bang Indra akhirnya sekarang bisa memahami kondisi Nikita ya, bisa mendukung Nikita. Tapi bagaimana dengan keluarga Bang Indra sendiri? Malah justru dari awal keluarga saya bilang, sudah maafin, ikhlasin. Oh. Yes, sebelum tadi saya kesini mama saya ketelepon. Mama saya bilang, memang harus dimaafin, karena kasihan tuh orang. Gitu. Nggak berat, Bang, pada saat Abang memutuskan untuk memaafkan Nikita dan akhirnya mendukung? Awal-awal saya masuk penjara itu, 1 minggu masih berkecambuk di pikiran saya. Apa yang saya harus lakukan untuk Mbak Nikita Mirzani setelah saya keluar. Tapi setelah 1 minggu,
saya koreksi diri saya sendiri. Kalau saya dendam terus sampai kapanpun nggak bakalan bisa selesai. Nyimpen penyakit Yes, ya. penyakit. Jadi saya lebih ke legowo, ikhlas. Ya sudah, saya mengikhlaskan. Mungkin ini cara Tuhan, takdir. Yang namanya takdir yang nggak bisa kita lawan ya. Mungkin tadi saya udah masuk penjara melalui Mbak Nikita Mirzani. Nggak bisa dilawan. Seperti itu. Nah, Nikita ini fenomena tersendiri, Bang. Karena dulu Abang, terus Mbak Tessa Mariska ingat ya kan, yang pernah berseteru juga. Dan sekarang sama-sama mendukung Nikita. Apakah Abang dan Mbak Tessa mungkin sudah berkomunikasi atau belum, kita nggak tahu. Apakah punya sudut pandang yang sama terhadap Nikita sekarang? Kalau saya sama Mbak Tessa Mariska berkomunikasi masalah saling mendukung Mbak Nikita Mirzani, pernah live bareng ya di TikTok ya. Saya masuk ke roomnya dia. Tiba-tiba Mbak Tessa nanya saya, Bang Indra dukung Mbak Nikita Mirzani alasannya apa kan gitu. Saya bilang ya faktor kemanusiaan, karena saya kasihan ngelihat dia seperti itu. Belum lagi waktu itu kasus anaknya, dia ditangkap lagi, kan kasihan. Nah, terus yang perlu diingat adalah saya 6 bulan di penjara itu, begitu saya keluar, wartawan itu ngejar saya banyak banget. Sampai datangin ke kantor saya banyak banget. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau wawancara sedikit pun masalah itu. Tetapi ketika kemarin pas disidangkan, saya hadir ke persidangan karena itu tadi. Ini anak harus didukung. Secara kemanusiaan harus didukung. Gitu. Ini kasusnya kan agak berat ya. Betul. Agak berat ya. Karena yang dilaporkan kan TPU Yes, ya? Ya, ada 3 pasal itu ya, TPPU, pemerasan, sama undang-undang ITE-nya kan. Gitu. Sebagai seorang laki-laki, Sumatera Utara pula gitu ya, keras gitu ya. Apakah memaafkan Nikita ini menjadi salah satu cara Abang untuk mengembalikan lagi image Abang yang dulu sempat hancur? Karena kita lihat bahwa tidak bisa dipungkiri nih, kita memiliki followers dan pendukung yang cukup banyak. Apakah itu bagian dari usaha Abang untuk kembali bangkit atau bagaimana, Bang? Kalau itu saya nggak pikirkan. Yang penting saya secara kemanusiaan mendukung dia aja. Hanya satu alasan berarti ya? Itu doang, secara kemanusiaan. Kalau saya mikir itu nggak pernah saya pikirkan untuk mengembalikan lagi bagaimana saya untuk mencari simpati masyarakat. No, nggak ada itu. Benar dari hati saya. Sekarang Abang datang ke studio dengan sangat nyentrik, ya kan? Pengacara yang punya ciri khas tersendiri. Banyak yang punya ciri khas. Tapi ini luar biasa sih. Ada juga Firdaus kan. Iya kan Firdaus. Bang, teman saya juga itu. Bagaimana kehidupan Abang setelah keluar dari penjara? Puji Tuhan, alhamdulillahnya ya sekarang semua teratur. Rezeki juga nggak putus-putus dikasih sama Tuhan. Kelihatan sih, Bang. Oh, ini udah lama, Cuk. dulu nggak kelihatan. Dulu nggak dipakai. Gitu. Ya lebih terarah aja, lebih terarah. Terus sekarang juga aku udah punya kantor sendiri. Dulu kan join ya. Sekarang udah punya kantor sendiri. Punya kantor sendiri, punya staf sendiri. Jadi hidupnya sekarang lebih teratur aja. Ini menarik nih, Bang. Sebagai seseorang, mohon maaf harus saya tanyakan ya, Bang ya. Sebagai seseorang yang pernah di dalam itu di penjara, bagaimana Abang bisa mengembalikan kepercayaan klien ke Abang? Nah, itu yang aku bingung. Nah, jadi begitu aku keluar, jadi kan aku itu dulu CB ya, cuti bersyarat. Karena aku vonisnya 8 bulan, aku ngajuin CB supaya dapat 2 bulan, 6 bulan di dalam. Begitu aku keluar, aku belum bisa update status. Karena masih dipantau sama orang lapas. Masih dipantau. Tapi handphone udah dipegang ya? Udah dong, udah di luar. Tapi belum bebas. Nah, begitu selesai CB-nya di 8 bulan, saya update status, tiba-tiba banyak yang DM saya. Bang, aku ada masalah. Aku maunya Bang Indra jadi pengacaraku. Aku bilang, kamu coba dari YouTube deh. Saya ini baru keluar dari penjara, apa kamu percaya saya jadi pengacara kamu? Bang, saya tahu abang itu bukan kriminal. Bukan masalah kasus narkoba, bukan penipuan, bukan pembunuhan. Jadi saya percayakan sama Bang Indra, mulai dari situ naik lagi. Gitu. Tapi masih ada juga dong Bang orang-orang yang tidak percaya Bang Indra. Pastilah ya, apalagi kan dulu mungkin timnya Nikita lah, kita sebut timnya Nikita masih menyerang Abang, masih ada kayak gitu nggak Bang? Kalau saya sekarang nggak peduliin sih, kalau misalnya masih ada orang yang nggak percaya soal itu. Nggak percaya, nggak peduli sih. Gitu. Sekarang setelah kembali aktif sebagai pengacara, lagi nanganin kasus apa sekarang? Puji Tuhan banyak. Karena saya lihat di IG-nya Bang Indra, sibuk tuh. Udah perkara tiap hari sama timnya. Berapa orang timnya sekarang, Bang? Ada 16. Punya kantor sendiri? Kantor sendiri. Gila. Ya, hari ini aja tadi puji Tuhan, case baru tadi ada masuk 5. 5 dari perkara? Bali, ya 5 perkara tadi, Bang. Hari ini. Puji Tuhan. Bang, setelah menangani banyak perkara, Abang hadir juga di persidangan kita gitu ya. Meskipun kayaknya nggak penuh kayak Abang hadir di beberapa jam setelah sidang dimulai ya. 1 jam setengah lah. Abang melihat tadi di depan Abang bilang bahwa
kasihan kalau harus masuk penjara, nggak enak di dalam. Apakah Abang melihat bahwa Nikita bakal masuk, Bang? Kalau berbicara seperti itu dari pas dia ditahan di Polda aja berarti kan menurut penyidik itu 2 alat bukti untuk menahan dia udah cukup. Oke. Oke. Terus yang kedua, pas tahap 2 pun ditahan sama kejaksaan, ya. Terus pas kemarin waktu dia mengajukan eksepsi pun ditolak. Betul. Jadi sekarang kan masuk pembuktian. Betul. Nah, tinggal dibuktikan aja. Benar nggak dia melakukan pemerasan itu secara kekerasan melalui Undang-Undang ITE dan melalui pasal TPPU ya. TPPU. Tinggal dibuktikan aja. Sebenarnya pengadilan itu bukan masalah menang atau kalahnya, tapi di situ pengadilan itu mencari keadilan sebenarnya. Oh iya, benar-benar. Yes. Yang salah tetap harus dihukum ya kan. Tapi dihukumlah seadil-adilnya gitu aku kan. sering aku bilang sama klien aku di sini mencari keadilan loh ya. Bukan membebaskan kamu loh ya. Bukan. Ya. Nah, kita di sini mencari kebenaran. Begitu. Bang, saya lihat di beberapa medsos bahwa Abang cerita saya cukup dekat dengan Bang Fahmi, berkomunikasi dengan Bang Fahmi. Sebagai pengacara yang sudah aktif lagi, Bang, kira-kira apa yang Abang obrolin dengan Bang Fahmi? Ada nggak ide-ide atau terobosan-terobosan yang mungkin sepengalaman Bang Indra, kayaknya ini bisa deh. Ada kayak gitu nggak, Bang? Jadi sama Bang Fahmi 2 bulan lalu saya kebetulan ketemu di Polda. Kebetulan di Polda Bang Fahmi itu, Bang Fahmi duluan yang salamin saya pas ketemu berpas-pasan. Ya kan, kita salaman segala macamnya, tapi berbicara nggak panjang. Nah, pas kemarin ketemu lagi di persidangan sama Bang Fahmi sama timnya semua aku salamin. Tapi kalau misalnya untuk kasus ini kami belum ada yang ngomong khusus untuk bagaimana untuk membela Mbak Nikita gitu. Sekarang kita berandai-andai nih, Bang. Berandai-andai lah, ini obrolan di luar persidangan lah ya. Kalau Abang menjadi pengacara Nikita, strategi apa yang bakal Abang terapkan? Kalau masalah strategi, kalau misalnya saya ditunjuk sebagai lawyernya dia, yang pasti aku tanya dulu Mbak Nikita Mirzani secara jujur dulu nih. Secara jujur dulu nih. Kalau seandainya memang benar pun dia melakukan hal itu, kita nanti pasti ada cara minimal untuk meringankan, kan begitu. Tapi memang harus benar jujur dulu ya. Apa yang dilakukan gitu. Kemarin tuh publik sempat dibuat bingung, atau mungkin saya lah dibuat bingung gitu ya, karena kan pasal yang disangkakan kan TPPU dan pemerasan. Tapi pada saat pemeriksaan, saksi-saksi justru yang lebih fokus tuh ke tentang izin BPOM-nya, ya kan? Bagaimana Bang melihat hal itu, Bang? Karena seolah-olah orang jadi terlupakan nih sama TPPU dan pemerasannya. Makanya sebenarnya kalau menurut aku ya masuk ke tadi karena kamu tanya Bang Fahmi, fokusnya itu aja ke TPPU sama itu aja, pasal disangkakan aja, yang didakwakan aja. Yang didakwakan aja. Ya, fokus ke sana aja, jangan melebar kemana-mana. Biar fokus untuk pembelaannya. Ini saran. Betul. Gitu. Kalau masalah izin BPOM nanti kan ada badan sendiri ya. Yes, dan itu nanti pasti dihadirkan kan? Betul, pasti dijadikan. Iya. Abang tuh berkenalan dengan kita pasti sudah lama, bersinggungan udah lama ya. Udah. Banyak suara-suara yang bilang bahwa ini kita ada backingnya, susah menjadikan kita. Sebenarnya karakter Nikita yang Abang lihat seperti apa sih, Bang? Apa memang dia sekuat itu, sekeras itu atau bagaimana? Jadi begini, bukan karena aku sekarang mendukung dia ya. Bukan karena aku mendukung dia sekarang, jadi aku memperbaiki dia, enggak ya. Jadi begini, saya itu pernah bintang tamu dia di salah satu citizen televisi itu 2 kali. Baik orang sebenarnya. Tapi karena waktu itu kita berseberangan, dianya keras, sayanya keras, sehingga terjadilah masalah. Kalau masalah backing-nya saya rasa, apalagi zaman sekarang, udah nggak ada backing-backingan lah. Saya setuju dengan Bang Indra, Nikita itu ibu yang luar biasa. Iya. Mother yang luar biasa. Yes. Bagaimana dia melindungi Lori, anaknya luar biasa. Bagaimana dia menghidupi adik-adiknya Lori. Dan sekarang terima masalah yang sangat besar ya kan menurut Bang Indra. Itu salah satu alasan gua prihatin sama dia. Anaknya bermasalah, ya kan? Masalah bertubi-tubi itu yang buat gua sekarang mendukung dia. Terlepas benar atau enggaknya nanti terbukti, itu yang buat gua mau mendukung dia. Sebagai seorang ibu, menurut Abang nih kita menjadi ibu yang seperti apa? Kalau kita lihat perjuangannya dia untuk memperjuangkan anaknya kepada bermasalah, ya luar biasa. Dikejar kan sampai dikejar benar sekarang kan? Juga berperkara kan? Iya, dikejar betul kan sama dia kan? Sampai dia nggak mau anaknya itu hancur kan? Betul. Nah, saya juga masuk kan gara-gara saya melawan kemarin waktu itu saya kepancing menghina anaknya kan? Ya. Saya pun dikejar gara-gara itu kan? Betul. Ya buat saya itu luar biasa sih, it's okay. Bang, kalau dari sisi hukum nih Bang, kita bicara soal, saya belajar hukum dikit lah dari Bang Indra gitu ya. Bagaimana sih Bang kalau kita itu menyikapi hal-hal yang
kayak Bang Indra kan masuk juga karena menghina dalam tanda kutip berkaitan dengan kita. Ya. Abang sekarang jadi meredam nih main medsos. Nah, pelajaran apa Bang yang bisa Abang bagikan ke orang-orang? Oke. Pelajaran yang saya bisa kasih tahu ke orang, karena saya sudah merasakan sendiri, hati-hati menggunakan jari kita. Karena apa? Jari ini kan bisa mengantarkan kita ke penderitaan. Contohnya ke penjara kayak saya, itu benar. Nah, yang pelajaran saya ambil adalah lebih hati-hati saja. Jangan kepancing. Ketika ada berita ataupun yang menyudutkan kita, jangan kepancing dulu. Kalau perlu ada berita yang memojokkan kita, menjelek-jelekan kita, di-skip aja deh. Gak usah dipedulin deh. Tapi kan kita juga tangannya cukup berani loh Bang. Nah itu urusan dia ya. Iya. Itu urusan dia. Kalau aku ngambil hikmahnya seperti itu. Sekarang lu bisa lihat kan, Instagram saya sekarang, TikTok saya sekarang, abang, ya kegiatan aku sekarang yang positif-positif. Gak mau lagi yang namanya nyerang-nyerang orang, gak mau. Bang, sampai kapan abang akan mengawal, maksudnya mengawal ini memberi dukungan ke Nikita sampai kasus ini berakhir persidangan atau gimana? Ya kalau misalnya ditanya sampai kapan ya, yang pasti sampai persidangan ini pasti saya akan kawal, saya pasti nanti akan dukung dia. Kalau seandainya nanti memang udah selesai kita berteman ya kita berteman, kan begitu. Kita bicara soal Bang Indra udah, Nikita udah, sekarang soal netizen nih Bang. Saya yakin pasti ada sebagian netizen pendukungnya Nikita yang bilang bahwa ini Bang Indra cari aman nih. Ya kan, ingin berdamai, makanya mendekat ke Nikita tadi, tapi Bang Indra kan tadi bilang nggak peduli, karena tujuan saya hanya faktor kemanusiaan. Betul. Ya kan, seberapa besar netizen berpengaruh terhadap karir Bang Indra? Justru sekarang pertanyaan kami tuh netizen sekarang mendukung saya malah. Oh ya? Yes. Kayak nggak ada yang dibilang abang cari panggung. Kayak kemarin ada salah satu yang wawancara saya, ada sekitar 200 komentar. Yang saya lihat itu hanya 3 yang komennya seperti yang kamu bilang tadi, cari aman gitu-gitu. Padahal mendukung semua. Puji Tuhan ya Bang ya? Yes. Kebaikan yang karena apa? Karena aura yang kebaikan yang kita keluarkan pasti masuknya juga kebaikan. Meskipun buat saya yang mengenal sama Bang Indra cukup kaget dengan keputusan yang Bang Indra dan Mbak Tessa ambil gitu ya. Karena bagaimana saya ingat dulu Bang Indra dan Mbak Tessa begitu berlawanan dengan kita, sekarang tiba-tiba mendukung gitu. Kalau Bang Indra sendiri sekarang selain mensupport kita dalam hal ini, ada nggak Bang kayak misalnya kegiatan atau aktivitas abang untuk supaya ayo kita sama-sama menjaga medsos ini menjadi lebih sehat gitu nggak? Ya aku kan udah contohin sekarang aku udah contohin dalam medsosku itu, aku update-nya itu yang bermanfaat gitu. Misalnya misalnya ada motivasi-motivasi yang aku lihat dari sosial media yang bagus, betul. aku upload gitu. Gitu. Bang, seru nih Bang sebenarnya Bang. Kalau misalnya nanti abang punya kesempatan jenguk Nikita, mau nyamperin Nikita nggak? Justru minggu lalu itu aku mau nyalamin dia sebenarnya. Iya. Tapi karena memang udah mulai persidangan, terus jam 1 atau jam 2 itu diskors, masuk lagi jam 3 dia karena harus masuk lagi ke ruang tahanan ya, sel tuh ya. Nah, saya tungguin di belakang. Nah, ketemu sama pengacaranya. Saya ada salaman semua sama pengacaranya. Saya mau nyalamin dia, mau temuin dia. Dan pas persidangan pun saya ngeliat dia juga. Dia juga mungkin ngeliat saya juga. Berarti saya ngeliatnya ada 2 hal penting nih Bang. Pertama, abang sudah melupakan dendam dan memaafkan Nikita. Dan kedua justru ingin ketemu sama Nikita. Ya kan? Jenguk Nikita, support Nikita. Yes. Apa sih Bang yang mau abang ngomongin ke Nikita? Yang pasti saya bilang sama dia, yang namanya permasalahan ini tidak selamanya. Pasti nanti ada penyelesaiannya. Sabar, kuat, banyak doa, pasti selesai. Sebagai pengacara yang banyak nanganin artis, abang melihat kasus kita ini menjadi kasus yang berat nggak? Training nomor 1 Cuk, ngalahin semua perkara-perkara besar kan. Karena kasusnya atau karena Nikitanya? Nama Nikitanya besar, 1, sama kasusnya juga. Iya sih, Nikita tuh selalu menjadi spotlight kan. Sekarang kasus kayak kemarin viral ya, DJ itu cuma berapa hari doang naik kan. Pas Nikita sidang naik lagi kan. Sampai sekarang itu semua kan pembicaraan. Betul. Jadi DJ itu cuma lewat aja tuh ya. Yes. Semua Nikita. Padahal itu berapa hari viral banget kan. Betul. Begitu Pak Nikita sidang naik lagi.
Karena semua masyarakat ini mau tahu ini sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya, kan begitu. Ada 2 versi sih Bang, ada 2 versi tadi yang saya kutip di depan bahwa ini kita seolah-olah kebal hukum dan banyak dekingan, sehingga orang yang lihat ini nih kita bisa masuk nggak nih gitu kan. Kedua memang pencinta kita, maksudnya mereka melihat perjuangan kita ya luar biasa gitu loh, menyuarakan bahwa dia menyuarakan sesuatu bahwa ini ada yang nggak beres atau segala macam, itu hal lain ya. Tapi memang perjuangan kita sebagai ibu luar biasa. Saya sih ngeliatnya 2 hal itu Bang. Betul nggak Bang? Tapi saran saya sama Mbak Nikita Mirzani, ini saran lo ya, sekedar saran lo ya. Bongkar aja gitu. Jangan mau sendirian. Kalau sebenarnya memang itu terjadi, karena bisa nanti meringankan dia. Siapa sih sebenarnya yang nyuruh dia? Kalau memang nggak ada, buktikan, kan gitu aja. Ini saran saya. Nah, karena Abang ngomong gini, saya jadi inget nih Bang, waktu itu pengacaranya Reza Gladys pernah duduk juga di bangku ini, dia bilang, dia juga sebenarnya bersimpati kepada kita, bahwa jangan mau jadi tumbal, udah buka aja, kalaupun masuk, maksudnya kalaupun harus diadili, ya jangan sendirian, bawa aja semua, sebut aja nama-nama itu. Abang setuju nggak dengan itu Bang? Banget setujunya. Alasannya kenapa? Jangan dia hanya dikorbankan sendiri, gitu loh. Kalau memang benar ada yang nyuruh dia, sebut aja. Itu bisa meringankan loh. Kalau misalnya tanda terbukti juga. Berarti kan orang jujur. Nah, di pengadilan itu kan kadang-kadang hakim memutus itu kan satu, karena kooperatif, jujur, nggak pernah dipidana. Itu meringankan loh, Cuk. Hal meringankan loh. Betul. Harus jujur. Bang Indra kan juga pernah punya bisnis. Yes. Ya kan, saya tahu banget ya. Skincare. Yes. Pemain situ. Sekarang lihat kasus Nikita, ngelihat juga pergolakan kasus skincare nih, ya kan? Emang Abang ngerasa bahwa ada grand design besar di balik kasus ini? Ada. Ada. Berarti benar bahwa Nikita jangan mau sendirian? Yes. Ada. Kalau menurut aku ada. Dan aku yakin Abang tahu siapa orangnya. Yes. Kalau misalnya suatu saat ini terbongkar, bakal jadi geger nggak Bang? Parah. Ini hanya di permukaan berarti? Yes. Dan menurut saya bakalan kebongkar karena kemarin kan udah kesebut toh. Iya. Udah kesebut dan sempat komen-komenan juga mereka kan. Betul. Ada beberapa nama yang. Ini bakalan seru sih. Saya tuh gak sabar ya, tapi mungkin Mbak Indra gak akan mau lagi speak up gitu. Siapa? Mbak Indra. Speak up ini masalah apa? Ini mafia skincare itu. Ya kita lihat dulu perkembangannya dulu nih. Kalau misalnya nanti, karena besok sidang lagi ya. Betul. Besok saya datang lagi besok. Betul. Saya lihat lagi nanti kalau misalnya menurut saya memang harus saya speak up nanti. Kita tunggu ya Bang ya. Yes. Bang, mungkin ada yang belum saya tanyakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan di panggung ini sekarang? Oke. Yang mau saya sampaikan yang pasti Mbak Nikita Mirzani sama keluarga sama lawyernya tetap semangat, kuat, banyak doa. Semua masalah yang ada di dunia ini tidak selamanya menjadi masalah, pasti ada ujung dan penyelesaiannya. Yang pasti harus semangat, optimis. Dan yang pasti Bang, saya dapat banyak banget pelajaran dari Bang Indra. Karena saya kenal Bang Indra dari lama banget. Yes. Tiba-tiba sekarang jadi orang yang punya banyak sekali berkat dari Tuhan, ya kan, memaafkan, menerima keadaan, tidak dendam. Yes. Itu nggak mudah ya Bang ya? Lu tahu sendiri kan? Dari zaman dulu, zaman Rizky Bilar difitnah orang, gua sampai berantem sama Satria. Sama Satria. Semua kan, lu datang ke kantor gua bela-belain orang. Kan juga banyak. Dan itu nggak mudah ya Bang ya? Butuh kekuatan dan kesiapan mental. Iya, kalau misalnya orang bilang itu cari nama segala macam, itu urusan mereka. Betul. Yang pasti kita sudah melakukan yang baik. Gitu aja. Oke, Cuma Lovers, seru banget ngomong sama Bang Indra. Sedikit sih, tapi saya yakin pasti beliau akan cerita banyak lagi di lain kesempatan dengan tema yang lain juga. Mudah-mudahan apa yang sudah Bang Indra bagi menjadi pelajaran yang baik buat kita, buat tidak ada gunanya menyimpan dendam ya Bang. Iya, betul sekali. Betul sekali. Sakit hatinya tuh. Kita sekarang ini udah tua, nggak muda lagi. Betul. Jadi memang harus diperbanyak. Lebih baik saling memaafkan. Mendekatkan diri pada Tuhan. Bang Indra, thank you ya. Thank you, Mas Adi. Thank you sudah berbagi. Siap. Saya tunggu lagi kedatangan berikutnya. Siap. Oke, Cuma Lovers. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.